Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bi khair. Sehat semua? Alhamdulillah ya Allah. Semoga kalian dilindungi oleh Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapat sehat jasmani rohani dan eh, tetap iman, Islam dan ihsan. Nah, pada kesempatan pagi ini Bapak akan menerangkan tentang siklus makhluk hidup atau perubahan makhluk hidup. Kalian harus tahu apa sih yang dimana. Nah, harus itu tujuannya bahwasanya kalian itu ada bisa membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengkaitkan dengan upaya pelestariannya. Kemudian membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kamu tuh bisa membuat nanti siklus skemanya tuh bagaimana. Nah, jadi di sekitar kalian, kalian tuh bisa mendengar, bisa melihat, bisa dengan berbicara atau dengan wawancara atau dengan membaca, semuanya bisa kamu lakukan. Kemudian tujuan pembelajaran indikatornya gini. Satu, kalian tuh bisa menganalisis siklus hidup makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian bisa menjelaskannya siklus hidup makhluk hidup yang ada di sekitar kamu. Tentang hewan ada kupu-kupu, kemudian ada ayam, ada kucing, ada jangkrik, dan lain sebagainya. Kemudian kamu bisa menyusun satu persatu gambar tersebut menjadi siklus makhluk hidup dengan baik dan bisa mengidentifikasi daur hidup, contohnya kupu-kupu, belalang, dengan sesuai dengan urutan tahapan daur ulang pada makhluk hidup atau makhluk hewan tersebut. Kemudian kamu bisa mempresentasikan gambar tersebut kepada teman-teman kamu atau mungkin kepada orang tua atau nanti bahkan kepada saya. Ya, itu satu dulu ya. Jadi kamu harus tahu bagaimana mempresentasikannya. Kamu bisa menjelaskan. Nah, menjelaskan, oh ini namanya daur hidup kata itu dari telur, kemudian jadi kecepong, kemudian jadi berudu, kemudian jadi kata muda yang masih ada ekornya, kemudian jadi kata dewasa. Atau mungkin jadi semut. Nah, semut kemudian ada semut itu dari mana? Dari telur, kemudian larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, setelah kemudian menjadi imago atau semut dewasa. Atau mungkin dengan yang lain. Nah, hewan-hewan yang lain kan ada di sekitar kamu. Pernah lihat enggak? Itu kupu-kupu. Wah, kupu-kupu kan indah. Nah, itu kupu-kupu bisa kamu lihat di sekitar kamu. Ini apalagi musim penghujan ini. Wah, bisa di tempat Pak Uda itu di sana ada kupu-kupu itu. Banyak sekali. Kemudian ada kecoa. Pernah lihat kecoa? Pasti ada yang jijik juga ya. Nah, tapi insya Allah kalau kita tahu bahwasanya makhluk hidup juga perlu hidup. Jadi kamu harus tahu siklus itu. Nah, siklus makhluk hidup itu apa? Nah, kamu harus tahu dulu artinya. Siklus makhluk hidup atau perubahan atau metamorfosis pada hewan tersebut adalah pertumbuhan. Nah, dari tumbuh dan berkembang yang dialami hewan dari kecil sampai dewasa. Kemudian kamu bisa tahu, oh itu kalau hewan itu dari kecil seperti ini. Oh itu perkembangannya dari pertumbuhan, tumbuh menjadi kecil jadi besar, berkembang menjadi lebih baik. Nah, jadi kalian harus bisa menjelaskan siklus hidup hewan. Dari sekian tadi yang Bapak contohkan, bisa kamu lihat di buku LKS ataupun referensi lain. Kamu pelajari, kamu baca, kemudian dipresentasikan, ditulis, kemudian di-start ke Pak Uda. Itu ya.
Sudah jelas ya, tahu bahwasanya siklus hidup atau metamorfosis, perubahan bentuk, pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan dari kecil sampai dewasa, dari dia tumbuh dari dewasa. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, dan kalau pergi-pergi pakai masker. Sip.